Open Forum kali ini akan membahas tentang hukum asumsi. Hukum asumsi ialah alat yang ampuh digunakan untuk mempengaruhi kehidupan kita secara positif dengan menggunakan pikiran untuk mewujudkan hasrat batin. Hukum ini pertama kali dicetuskan oleh Neville Goddard, seorang filsuf dari Amerika. Pertama-tama, hukum asumsi bukanlah masalah hukum konvensional yang berlaku di pengadilan hukum, tetapi ini adalah sebuah ilmu semu atau hukum spiritual yang identik dengan ajaran Neville Goddard. Neville Lancelot Goddard adalah seorang filsuf dan penulis Amerika yang lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1905 di Saint Michael, Barbados, dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1972 di Los Angeles, California. Jadi, apa itu hukum asumsi? Sekilas hukum asumsi ini mirip dengan LOA atau Law of Attraction. Namun, hukum asumsi ini adalah sarana untuk mewujudkan keinginan dengan memiliki keadaan pikiran dan perasaan bahwa keinginan-keinginan dan aspirasi tersebut telah terpenuhi. Neville Goddard menjelaskan bahwa mencapai tujuan yang diinginkan sangat berkaitan dengan keadaan pikiran kita, bukan sekedar tindakan. Bagian terpenting dari hukum ini ialah iman atau keyakinan. Artinya, untuk melihat manifestasi aktual suatu asumsi, seseorang tidak boleh hanya menganggap itu terpenuhi, tetapi juga percaya bahwa itu sudah terjadi. Lantas, bagaimana hukum asumsi bekerja? Hukum asumsi mensyaratkan hal-hal berikut untuk dipraktikkan dan untuk memastikan perwujudannya. Pertama, tentang keadaan pikiran yang jernih dan bersih. Bersihkan pikiranmu dari pikiran-pikiran mengkhawatirkan yang dapat mengalihkan perhatianmu. Contohnya pikiran yang membatasi diri. Layaknya asap, pikiran itu akan menghalangi kemampuanmu untuk melihat apa yang kamu inginkan, dan diam-diam dapat membuatmu mempertanyakan, apakah hal-hal yang indah itu pantas kamu dapatkan atau tidak? Buang jauh-jauh pemikiran seperti itu, dan biarkan hal-hal indah tadi tetap berada di dalam pikiranmu. Tidak peduli kekuranganmu, seperti apapun, semua orang berhak untuk mendapatkan berkah. Kedua, kepositifan. Kamu harus berada di dalam lingkungan yang positif. Bersihkan lingkungan dan pikiranmu dari segala sesuatu yang memancarkan energi negatif. Mendengarkan musik yang menenangkan bisa menjadi cara yang bagus untuk menjernihkan pikiran kita dibanding kamu mendengarkan musik yang membuat dirimu sedih. Karena lingkungan yang positif akan membuat moodmu stabil dalam rentang yang positif pula. Hal ini akan membuatmu terjauh dari hal-hal yang akan mengganggu moodmu serta mencelakai pemikiranmu. Lalu yang ketiga, tahu apa yang kamu inginkan. Tujuan dan keinginan itu harus jelas. Kamu harus berangkat dengan mengetahui apa yang sebenarnya kamu inginkan. Hal ini untuk menghindari asumsi yang bertentangan, yang pada akhirnya ini akan menjadi sebuah gangguan. Maka dari itu, sekarang pikirkan dengan baik-baik apa yang sebenarnya kamu inginkan. Lalu yang keempat, asumsikan dan rasakan. Setelah kamu tahu tujuanmu apa, kamu harus fokus. Karena hukum asumsi adalah mengasumsikan realisasi keinginan kamu dan perasaan yang ditimbulkannya. Jadi, kamu harus mengasumsikannya, masuk ke dalam keadaan di mana kamu merasakan emosi pemenuhan. Yang terakhir, meyakini. Bagian terakhir yang tak kalah penting ialah kepercayaan. Kamu harus percaya dan yakin bahwa asumsimu telah terpenuhi. Manifestasi mungkin terbatas jika kamu memiliki ketakutan bahwa keinginanmu terlalu besar untuk diwujudkan.
Atau mungkin kamu berpikir permintaanmu tidak akan terpenuhi karena A, B, C, D. Namun, afirmasi atau mempertegas hukum asumsi adalah cara yang bagus untuk menopang keyakinanmu pada kekuatan pikiran. Dengan terus-menerus mengulangi afirmasi ini, kamu telah menciptakan pola pikir positif untuk mewujudkannya. Jadi, hindari berpikir negatif agar hukum asumsi dapat terjadi dan mewujudkan keinginanmu. Sampai di sini mungkin kamu bertanya-tanya, apakah keyakinan dari hukum asumsi ini hanyalah omong kosong atau hanya sesuatu yang diciptakan untuk menenangkan seseorang? Sebenarnya hukum asumsi merupakan hukum universal atau bukan? Jadi, hukum asumsi adalah hukum universal yang berlaku untuk siapa saja selama prinsip-prinsipnya diikuti. Rahasia dalam hukum asumsi ini bergantung pada fakta ilmiah seputar getaran dan energi. Pertama ada energi. Sains memberitahu kita bahwa segala sesuatu memiliki satu bentuk energi atau lainnya. Salah satu contohnya ialah cinta. Cinta memiliki energi. Itu merupakan fakta ilmiah bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang artinya, asumsi tidak menciptakan sesuatu yang baru, karena hal itu memerlukan proses yang panjang. Tapi, apa yang terjadi adalah ketika kamu berasumsi bahwa kamu mewujudkan apapun yang sudah ada. Secara efektif, apa yang kamu inginkan sudah ada. Itulah sebabnya perwujudan lebih cepat dan lebih mudah bila kamu mengikuti prinsip-prinsip hukum asumsi. Yang kedua ialah getaran. Fenomena ilmiah lain yang membantu manifestasi adalah getaran. Setiap energi menyebabkan semacam getaran, dan ketika dua benda bergetar pada frekuensi yang sama, tingkat energinya cocok. Jadi, dekati asumsi kamu seperti menemukan stasiun radio. Kamu hanya perlu fokus dan tahu persis apa yang kamu inginkan. Selaraskan dengan frekuensi getaran yang sama melalui keadaan pikiran dan keyakinan positif, maka kamu akan melihat perwujudannya. Namun, bagaimana jadinya jika kamu menggunakan hukum asumsi ini untuk mendapatkan seseorang atau menarik cinta seseorang? Menurut Neville, hal ini membutuhkan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip yang memandu hukum asumsi. Jadi, hanya berasumsi bahwa dia jatuh cinta denganmu itu tidaklah cukup, karena hukum asumsi memanifestasikan keadaan pikiranmu dan seharusnya tentang kamu, mengenai apa yang kamu rasakan dan yakini. Karena pada dasarnya, dirimu adalah apa yang dikatakan oleh keadaan pikiranmu. Sementara, dalam mendapatkan orang lain, berarti orang lainlah yang kamu targetkan. Yang mana dalam hukum asumsi seharusnya orang itu tidaklah menjadi pusat asumsimu, tetapi kamulah yang menjadi pusatnya. Perubahan harus terjadi pada keadaan pikiranmu sebelum dapat terwujud, saat kamu mengikuti prinsip asumsi. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan orang yang kita sukai? Alih-alih berpikir seseorang yang sangat kamu inginkan mencintaimu dan tidak pernah ingin melepaskannya, lebih baik berasumsi bahwa kamu dicintai. Percayalah bahwa kualitas yang kamu cari dalam suatu hubungan hadir dalam hidupmu. Perasaan itu benar dan memiliki batin. Hal itu akan membuatmu lega ketika terwujud. Dengan melakukan ini, kamu akan menjadi pusat dari manifestasi asumsi, bukan orang yang kamu inginkan. Karena membuat seseorang mencintaimu itu salah. Mereka memiliki keinginan bebas yang tidak dapat kamu ubah secara langsung, tetapi kamu dapat memengaruhinya melalui sinkronisasi energi. Kemudian ikutilah prinsip hukum asumsi, yakni dengan cara asumsikan dirimu bersama orang tersebut, maka kamu akan menikmati keuntungan dari hubungan tersebut. Rasakan emosi yang ditimbulkan oleh keadaan pikiran. Neville pernah berkata, beristirahatlah dalam asumsi bahwa dirimu sudah menjadi apa yang kamu inginkan.
Karena dalam asumsi yang ditentukan itu, kamu dan keberadaanmu yang tak terbatas digabungkan dalam satu kesatuan kreatif, dan dengan adanya Tuhan yang tak terbatas, semua hal mungkin terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Jika dilihat secara permukaan, mungkin hukum asumsi dan hukum tarik-menarik itu terlihat sama. Namun sebenarnya kedua hukum ini berbeda. Prinsip inti dari kedua hukum alam semesta ini ialah bahwa setiap orang, terlepas dari agama, kepercayaan, dan lain-lain, dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut tanpa bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Hukum tarik-menarik misalnya. Sama halnya seperti hukum asumsi, hukum tarik-menarik berfokus pada apa yang terlihat di mata dan pikiran. Jika kamu selalu memikirkan hal-hal negatif, maka semesta juga hanya akan memberikan hal-hal negatif. Tetapi sebaliknya, jika pikiranmu selalu memikirkan hal-hal yang positif, maka semesta akan memberikan hal-hal yang positif. Kamu akan melihat realisasi tujuan secara spontan karena ada arahan alami, dan hal itu akan membuatmu mengikuti jalan serta bertindak ke arah yang mendekatkan dirimu ke tujuan. Maka, sekarang apa yang lebih dahsyat dari hukum asumsi atau hukum ketertarikan? Yaitu kombinasikan kedua hukum ini dalam hidupmu. Menggabungkan dorongan hukum tarik-menarik dengan prinsip hukum asumsi dan rasakan penuh keinginannya. Kekuatan alam akan mendorong kamu dan tujuan yang ingin kamu capai akan terlihat lebih dekat dan lebih cepat daripada ketika kamu tidak menggunakan hukum ini atau hanya berpikir negatif. Jadi bagaimana? Apakah kamu percaya bahwa hukum asumsi itu nyata? Mungkin kamu masih ragu. Namun, sejarah akan membukakan pikiranmu. Hukum asumsi telah membentuk kehidupan banyak orang berpengaruh dan hebat yang filosofinya didasarkan pada prinsip hukum ini, yaitu kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak manifestasi luar biasa yang dibuktikan oleh banyak orang yang menunjukkan bahwa memang kamu akan menjadi apa adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi, silahkan manfaatkan kekuatan imajinasimu untuk mewujudkan keinginan hati yang pasti dan pantas kamu dapatkan. Karena hukum asumsi dapat membantumu mewujudkan keinginan dan hasrat saat kamu mempraktikannya dengan mengikuti prinsip dan melengkapinya dengan afirmasi manifestasi atau mempertegas pendapatmu. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai prinsip serta contoh dari hukum asumsi ini, seberapa wah hukum ini menurut kalian? Apakah kalian percaya hal ini akan membantu kalian? Atau mungkin kalian memiliki prinsip dan teori lain untuk mewujudkan mimpi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian tentang teori ini di kolom komentar. Forum ini ditutup dan sampai jumpa di pembahasan yang wah berikutnya. Karena banyak hal lain yang lebih wah di dunia ini yang perlu kita diskusikan bersama.